Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan hasil review saya dari paper yakni yang bernama Cloud-Based ECG Monitoring Using Event-Driven ECG Acquisition and Machine Learning Techniques atau pemantauan EKG berbasis cloud menggunakan akuisisi EKG berbasis peristiwa dan teknik pembelajaran mesin. Oke, seperti yang kita tahu bahwa penyakit jantung itu adalah salah satu penyebab kematian utama di seluruh eh, tingkat kematian di seluruh dunia, di mana oleh karena itu perlu deteksi penyakit jantung yang cepat dan akurat, dan salah satunya adalah dengan menggunakan sinyal EKG. EKG atau elektrokardiogram adalah sinyal kompleks dan berisi informasi penting mengenai fungsi sistem kardiovaskular. Nah, pengobatan gagal jantung yang efektif dapat diwujudkan dengan pemantauan terus-menerus terhadap pasien melalui sensor EKG yang dapat dipakai. Aplikasi seluler akan berguna untuk menghubungi pusat gawat darurat atau dokter dengan rincian lokasi pelacakan GPS pasien dalam keadaan darurat. Mereka bertujuan untuk berkontribusi dalam mengembangkan sistem diagnosis EKG yang modern serta efisien dengan komputasi untuk mendeteksi aritmia jantung secara efektif di lingkungan cloud. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke ranah dataset. Nah, untuk datasetnya sendiri, penelitian tersebut itu menggunakan dataset ECG dari MIT PIH aritmia yang mana memiliki rekaman ECG ambulatori yang direkam selama 24 jam tanpa henti dan diakuisisi pada resolusi 11 bit dengan frekuensi 360 Hz. Ada 5 kategori sinyal ECG yang dipertimbangkan, yakni normal, right bundle branch block, left bundle branch block, atrial premature contraction, dan premature ventricular contraction. Nah, di sini kita masuk ke metodologinya. Jadi dibagi dua. Nah, ini untuk proses yang ada di dalamnya serta untuk proses yang dilakukan di cloud. Nah, jadi awalnya ECG signal ini dilakukan filter di mana tujuannya adalah untuk mengurangi noise gitu ya. Maaf, yang ya mengurangi noise dan juga untuk untuk mengambil ECG signalnya itu sendiri. Untuk mengartikan ECG signal sehingga informasinya bisa dibaca sistem seperti itu. Nah, selanjutnya dia masuk ke EDATC atau Event Driven Analog to Digital Converter yang menangkap sinyal ECG secara real time, di mana sinyal diambil hanya saat melintasi ambang batas tertentu sehingga hanya sampel penting yang direkam. Hal ini nantinya bertujuan untuk mengurangi kompleksitas dan jumlah data yang diproses. Selanjutnya ada segmentasi berbasis event driven di mana yang algoritma yang digunakan adalah algoritma segmentasi aktivitas atau ASA, di mana ASA ini dapat menyeleksi bagian sinyal yang relevan dengan menyesuaikan panjang jendela segmentasi berdasarkan karakteristik lokal dari sinyal. Nah, selanjutnya ada resampling tingkat adaptif, di mana bagian sinyal yang terpilih kemudian di-resampling secara seragam dengan metode interpolasi seperti sample and hold interpolation (SNHI) dan simplified linear interpolation atau SLI. Nah, selanjutnya kita lakukan denoising tingkat adaptif di mana sinyal yang telah di-resampling kemudian melalui proses denoising menggunakan teknik adaptive rate finite impulse response atau ARFIR. Nah, bank filter FIR ini dirancang secara offline untuk memastikan sinyal bebas dari noise. Nah, barulah selanjutnya kita masuk ke proses yang terjadi di cloud, di mana dilakukan ekstraksi fitur menggunakan AR atau Auto Aggressive Work untuk mendapatkan fitur
diskriminatif dari sinyal ECG yang telah denoising. Beberapa algoritma klasifikasi yang ini kan dilanjutkan ke klasifikasi. Nah, ada beberapa algoritma klasifikasi yang digunakan yaitu antara lain SVM, KNN, ANN, Random Forest, dan Rotation Forest. Nah, ini untuk secara mendetailnya. Nah, selanjutnya yang perlu kita pertanyakan adalah hasilnya bagaimana. Nah, untuk hasilnya sendiri dari kinerja kompresi dan kompleksitas komputasi, sistem akuisisi berbasis event-driven ini mencapai pengurangan kompresi sebesar 2,6 kali dibandingkan dengan metode yang klasik, sehingga mengurangi kebutuhan bandwidth dan kompleksitas komputasi. ARFIR SLI mencapai keuntungan komputasi sebesar 5,52 kali dalam penjumlahan dan 5,64 kali dalam perkalian dibandingkan dengan metode filter klasik. Nah, untuk akurasi klasifikasinya sendiri, kombinasi ARFIR SLI, ARBERG, dan Rotation Forest mencapai akurasi klasifikasi terbaik, yakni sebesar 94,07%. Nah, kombinasi ARFIR SNHI, ARBERG, dan Random Forest mencapai akurasi klasifikasi sebesar 93,73%, di mana performa ini sebanding dengan metode klasik dengan akurasi tertinggi dari metode klasik sebesar 96%. Nah, selain itu juga ada evaluasi kinerja seperti penggunaan F-measure selain akurasi, ya ini mereka menggunakan F-measure, area under the ROC, dan kapas statistik. Yang mana ini untuk filter bank parameternya, serta computational gain-nya. Lalu ini untuk hasil akurasi serta evaluasi kinerja selain akurasi seperti di sini ada F-measures, terus juga ada AUC serta kappa. Nah, ini AUC-nya bisa dilihat yang warna kuning. Lalu mereka juga membandingkan dengan dengan jurnal-jurnal yang sebelumnya. Di mana memang kalau dilihat dari sini hasil mereka itu akurasinya lebih rendah daripada yang sebelumnya, tapi bukan berarti jelek. Nah, kesimpulannya adalah pendekatan akuisisi sinyal ECG berbasis event-driven ini menunjukkan penurunan atau pengurangan yang signifikan dalam kompleksitas komputasi, konsumsi bandwidth, dan jumlah data yang diproses dibandingkan dengan metode konvensional. Meskipun ada sedikit penurunan akurasi dibanding dengan metode klasik, pendekatan ini tetap memberikan kinerja klasifikasi yang memadai dengan keuntungan efisiensi yang sangat tinggi. Solusi ini berpotensi untuk diintegrasikan ke dalam sistem pemantauan kesehatan berbasis cloud yang hemat daya dan efisien untuk deteksi aritmia jantung. Nah, ini nantinya akan memberikan landasan yang kuat untuk implementasi dalam aplikasi pemantauan kesehatan berbasis cloud secara real-time yang lebih efisien. Oke, ini untuk sumbernya. Sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.